Era Society 5.0 merupakan pengintegrasian teknologi ke dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran pada era Society 5.0 dengan menampilkan video pembelajaran dan slide presentasi sebagai medianya. Pada kesempatan kali ini, saya menerapkan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 3A, tema 7, subtema 1, materi perkembangan teknologi produksi pangan. Di kelas 3 ini masih menggunakan kurikulum 2013, jadi dalam rancangan pembelajaran masih menggunakan RPP. Nah, pada pembelajaran kali ini menggunakan dua muatan, yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Untuk muatan Bahasa Indonesia, peserta didik nanti akan mempelajari tentang paragraf dan juga pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Kemudian untuk muatan PPKN, peserta didik nanti akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kegiatan pembelajaran diawali dari saya mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Kemudian saya memperkenalkan diri kepada peserta didik dengan singkat. Setelah itu saya mengecek kehadiran mereka, apakah semuanya masuk atau ada yang sakit. Kemudian, saya menyampaikan materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, serta penilaian yang akan dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran. Saya juga memberikan apersepsi kepada peserta didik dengan memberikan beberapa pertanyaan. Tujuannya agar mereka dapat mengaitkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Saya juga memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, sebelum masuk ke kegiatan inti, saya juga memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka siap dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Memasuki kegiatan inti pada sintaks yang pertama, yaitu memberikan stimulasi. Peserta didik diberikan tayangan video pembuatan nugget dengan teknologi pangan. Kemudian peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab terkait video yang telah ditayangkan. Kemudian peserta didik mengamati tayangan teks bacaan pembuatan nugget. Jadi setelah ditayangkan video, peserta didik diberikan teks bacaan pembuatan nugget. Jika hanya diberikan teks saja, mereka akan kurang tertarik. Maka dari itu, guru menyediakan video pembuatan nugget. Kemudian dari teks bacaan tersebut, guru memberikan penjelasan singkat terkait pengertian paragraf. Kemudian, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab terkait jumlah paragraf dalam teks bacaan. Nah, itu tadi adalah muatan bahasa Indonesianya. Kemudian dikaitkan dengan muatan PPKN. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, apakah mereka menyukai nugget ayam? Nah, peserta didik nanti akan memberikan jawaban yang beragam pastinya. Kemudian, peserta didik bersama guru mengidentifikasi bahwa setiap individu memiliki makanan kesukaan yang berbeda. Nah, setelah itu lanjut ke sintaks berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 4 peserta didik. Kemudian guru membagikan LKPD kepada peserta didik yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Pada tahap ini, peserta didik mulai mengidentifikasi masalah. Peserta didik sudah mulai mengidentifikasi masalah yang sudah disediakan oleh guru pada LKPD. Selanjutnya pada sintaks yang ketiga, yaitu pengumpulan data. Nah, peserta didik dibimbing guru
untuk memahami petunjuk pengerjaan tugas LKPD. Kemudian, peserta didik mengerjakan LKPD ini bersama kelompoknya. Nah, dalam proses pengumpulan data ini, peserta didik bisa mencari referensi dari berbagai sumber, bisa dari buku catatan, buku paket, dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu sintaks yang keempat, pengolahan informasi. Nah, pada tahap ini sebagian kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemudian bagi kelompok yang tidak maju dapat memperhatikan kelompok yang sedang maju. Mereka juga dapat memberikan pertanyaan, saran maupun kritikan kepada kelompok yang sedang maju. Untuk sintaks yang kelima yaitu verifikasi hasil. Nah, pada tahap ini peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan pendapat terkait konsep yang diajarkan. Untuk sintaks yang terakhir yaitu generalisasi. Nah, pada tahap ini guru memberikan penguatan konsep kepada peserta didik terkait materi yang sudah diajarkan. Selanjutnya, pada kegiatan penutup, peserta didik dengan bimbingan guru akan membuat sebuah kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Mereka dapat menuliskan kesimpulan tersebut di dalam buku catatan. Kemudian, peserta didik mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Soal tersebut terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Kemudian, guru mengulas soal evaluasi yang diberikan. Setelah itu, peserta didik bersama guru melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, mereka dapat memberikan umpan balik atau respon terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Mereka bebas mengekspresikan perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mereka juga dapat menyampaikan kesulitan, kemudian kritik maupun saran tentang pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Kemudian, setelah kegiatan tersebut, peserta didik dapat merapikan barang-barang mereka. Karena pada hari itu adalah jam terakhir, maka guru mempersilahkan peserta didik untuk berdoa, dan guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Dalam pemberian umpan balik, peserta didik memberikan respon terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, yaitu mereka merasa senang dan bahagia mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena tidak semua peserta didik mau bersuara secara langsung memberikan umpan balik, maka saya menyediakan origami agar mereka dapat menuliskan respon pembelajaran yang sudah dilakukan. Karena ada beberapa anak yang kurang percaya diri bersuara langsung dalam mengekspresikan perasaan mereka saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari hasil origami tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu merasa senang dan bersemangat saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, hal tersebut karena pemberian video pembelajaran yang informatif dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Tadi kan videonya tentang pembuatan nugget. Nah, pada kehidupan nyata peserta didik, mereka kebanyakan menyukai nugget, jadi mereka lebih semangat mempelajari hal tersebut. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan konsep-konsep sesuai dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Selain itu, mereka juga bersemangat karena pemberian ice breaking dapat mengembalikan fokus serta suasana hati mereka menjadi senang. Hal ini terlihat karena setelah ice breaking, mereka menjadi lebih semangat dan juga lebih ceria. Dengan hal ini, pemanfaatan teknologi di era Society 5.0 sangat diperlukan. Tentunya bukan hanya sekedar untuk mengikuti perkembangan zaman saja, tetapi untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Semangat para calon guru profesional, terima kasih.